Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Putri dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada presentasi UAS kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Pemutusan Kerja Massal di Era Digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Rekan-rekan sekalian, digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan bisnis, tetapi juga memicu fenomena restrukturisasi besar-besaran atau yang sering kita sebut dengan tax winter yang berujung pada PHK massal. Di era sekarang, tantangannya jauh lebih berat dengan hadirnya agentic AI, yaitu sistem kecerdasan buatan otonom yang bisa mengambil keputusan sendiri tanpa instruksi terus-menerus dari manusia. Nah, ketika AI mulai mengambil alih tugas manajer untuk mengawasi hingga memutuskan nasib pekerja, muncul pertanyaan besar. Bagaimana hukum ketenagakerjaan dan etika bisnis ketika melindungi hak-hak manusia di hadapan teknologi otonom ini? Oke, mari kita bahas. Secara hukum, perlindungan pekerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian sebagian ketentuannya disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, titik krusial yang saya kaji dalam artikel ini adalah pasal 164 yang memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan PHK atas alasan efisiensi. Masalahnya, di era digital ini, istilah efisiensi sering disalahartikan oleh korporasi. Perusahaan kerap melakukan PHK sepihak demi keuntungan instan. Dengan dahly, perannya sudah digantikan oleh sistem algoritma. Disinilah kita menemukan celah hukum atau Rex vacuum. Hukum positif kita dengan dahly perannya sudah digantikan oleh sistem algoritma. Disinilah kita menemukan celah hukum atau Rex vacuum. Hukum positif kita belum mengatur secara spesifik batasan tanggung jawab ketika sebuah keputusan fatal yang merugikan pekerja diambil oleh kecerdasan buatan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan dengan sempit hanya untuk mengejar untung besar dengan mengorbankan hak buruh. PHK wajib diposisikan sebagai langkah paling terakhir atau ultimatum remedium. Nah, selanjutnya mari kita bedah apa itu agentic AI dan dampaknya dalam hubungan industrial. Berbeda dengan AI biasa yang hanya merespon perintah yang kita berikan, agentic AI bisa merencanakan, mengevaluasi, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri. Peluang bagi bisnis tentu sangat besar. Teknologi ini menawarkan otomasi penuh, menekankan kesalahan manusia, serta mampu menilai kinerja operasional secara real-time dan sangat akurat. Namun resikonya terhadap pekerja sangat fatal. Ketika sistem manajemen dipegang oleh algoritma otonom, hubungan kerja yang semula humanis berubah menjadi sekedar hitungan angka matematika. Nah, contoh nyatanya adalah implementasi autonomous AI HR Manager di perusahaan digital skala besar. Nah, agent AI ini melacak target kerja karyawan. Begitu AI ini melacak target dan mendeteksi adanya divisi yang dinilai kurang efisien, misalnya ada di divisi customer service. Sistem ini secara mandiri merencanakan pengurangan karyawan, mendata nama-nama pekerja, menghitung nilai pesangon berdasarkan aturan hukum, lalu secara otomatis mengirimkan email PHK massal secara serentak.
Proses ini berjalan dengan sangat dingin, instan, dan menutup ruang diskusi yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Nah, bagaimana etika hukum dan bisnis memandang fenomena ini? Pertama, berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent principle, perusahaan secara moral dilarang menyerahkan keputusan hidup mati karyawan sepenuhnya kepada algoritma tanpa adanya pengawasan manusia. Atau konsep human in the loop, mengorbankan manusia demi efisiensi jangka pendek adalah bentuk pelanggaran moral. Karena memperlakukan pekerja hanya sebagai komponen biaya operasional atau cost item. Nah, kedua, dari sisi keadilan procedural justice. Jadi, tindakan PHK otomatis ini sangat tidak adil. Pekerja kehilangan hak dasarnya untuk berbicara atau membela diri, yang dikenal dengan asas audi alteram patron. PHK tanpa tatap muka dan tanpa musyawarah jelas melanggar nilai keputusan dan moralitas budaya kita. Nah, ketiga, mengenai akuntabilitas hukum. Kita harus ingat bahwa AI bukan subjek hukum, ia tidak bisa dituntut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip vicarious liability atau tanggung jawab pengganti, seluruh keputusan agen AI tetap menjadi tanggung jawab mutlak manajemen perusahaan. Perusahaan tidak bisa cuci tangan atau menyalahkan sistem atas PHK sepihak yang cacat proses. Nah, sebagai kesimpulan, kehadiran teknologi agentic AI memang menawarkan lompatan efisiensi yang luar biasa bagi dunia bisnis. Namun, di sisi lain, berpotensi mematikan posisi tawar para pekerja lewat proses PHK yang kaku dan impersonal. Kekosongan aturan hukum terkait manajemen berbasis algoritma ini telah menggeser fungsi efisiensi yang seharusnya menjadi solusi terakhir atau ultimum remedium, berubah menjadi langkah pertama dan utama atau primum remedium, hanya demi keuntungan perusahaan semata. Karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah perlu segera merumuskan regulasi turunan yang spesifik untuk mengawasi penggunaan teknologi otonom ini. Hal ini sangat penting demi menjamin kepastian hukum, menegakkan moralitas bisnis, serta menjaga harkat dan martabat kemanusiaan para pekerja di Indonesia. Oke, demikian pemaparan presentasi UAS saya. Terima kasih banyak yang telah menonton. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.